Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nurul Adilah, NIM G4 B019012 dari Koas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan melakukan pembelajaran keterampilan klinis pada bidang bedah mulut berupa simulasi ekstraksi molar 3 rahang bawah yang mengalami impaksi dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Helmi Hirawan, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Skenario kasus, seorang pasien laki-laki berusia 60 tahun datang dengan keluhan ingin mencabut gigi paling belakang kanan bawah karena sering terselip makanan. Pasien tidak memiliki penyakit sistemik. Kondisi mahkota gigi masih tertutup gusi sebagian. Pasien ingin segera dilakukan perawatan. Pada pemeriksaan radiografi, terlihat gigi 48 impaksi. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Gigi Gina, kebetulan yang bertugas di klinik ini. Dengan Bapak siapa? Bapak usianya berapa tahun Pak? Tinggalnya di mana Pak? Baik, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh, ingin cabut gigi yang paling belakang, yang atas atau bawah? Oh, yang bawah kanan. Baik, kenapa dicabut Pak? Oh, sering terselip makanan. Selama ini sakit nggak Pak? Oh seperti itu. Sudah berapa lama sakitnya Pak? Sudah pernah diobati? Minum obat? Oh, belum pernah dibiarkan. Sudah pernah ke dokter gigi untuk mengobati gigi yang mau dicabut? Oh, belum pernah. Kalau misalkan perawatan lain sudah pernah? Oh, iya. Kemudian Bapak ini ada penyakit gula, jantung, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah? Oh, alhamdulillah ya Pak, sehat. Kalau di tensi pernah? Oh, terakhir berapa Pak? Oh, normal. Baik. Nanti di sini bisa ditensi lagi. Kemudian kalau keluarga sehat, ada ibu atau bapak yang punya penyakit jantung, gula, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah? Tidak ada. Alhamdulillah ya Pak, sehat. Bapak suka minum kopi? Bapak suka ngerokok? Oh, iya. Kalau sikat gigi berapa kali Pak sehari? Oh iya Pak, harusnya sikat giginya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, seperti itu. Iya Pak. Baik Pak, nanti sebelum dicabut nanti Bapak ditensi dulu. Setelah ditensi saya periksa gusinya dan giginya. Kemudian setelah ditensi nanti saya periksa giginya apakah memungkinkan untuk dicabut hari ini atau mungkin ditunda, seperti itu. Ya, baik. Bapak silakan duduk di kursi gigi. Operator menggunakan APD. Pemeriksaan intraoral dilakukan dengan menggunakan kaca mulut. Dilihat kondisi gigi dan jaringan sekitarnya. Apakah mengalami inflamasi, bengkak, atau ada lesi. Pada kasus terlihat gigi 48 erupsi sebagian, jaringan sekitar terlihat kemerahan dan adanya penumpukan plak. Tes palpasi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pembengkakan atau rasa sakit. Pada kasus, jaringan sekitar normal dengan palpasi negatif. Pak, tadi sudah diperiksa giginya. Ternyata gigi yang paling belakang sekali itu munculnya sedikit atau masih terpendam. Nah, saran dari saya lebih baik giginya diambil. Tapi diambilnya itu tidak bisa karena terlihatnya cuma sedikit, jadi tidak bisa dicabut seperti biasa. Perlu dilakukan pembedahan kecil seperti itu. Nanti setelah dilakukan pembedahan kecil nanti baru diambil giginya. Kemudian setelah diambil nanti dilakukan
penjahitan supaya nanti lukanya lebih cepat sembuhnya, seperti itu Pak. Ya, kalau misalkan Bapak setuju, nanti pembedahan kecilnya itu saya beri obat bius lokal, jadi tidak sampai tidak sadar seluruhnya, untuk menghindari rasa sakit ketika dilakukan bedah kecil seperti itu. Ya, kalau misalkan Bapak setuju, boleh tanda tangan di sini Pak. Baik. Persiapan alat dan bahan. Alatnya meliputi diagnostik set, pinset chirurgis, klem arteri, gunting bedah, needle holder, scalpel, bone file, kuret bedah, tang radix rahang bawah, band lurus, tang mahkota molar, rahang bawah, respiratorium, low speed dan hand speed, serta ada bur tulang. Untuk bahannya terdiri dari blade, cotton roll, cotton pellet, kasa, tampon, benang suturing, jarum suturing, povidone iodine, spuit dan siring, dan ada pH kain. Posisikan pasien semi supine dengan bidang oklusal berada di bawah psikooperator. Posisi operator berada di depan pasien atau pada jam 7 sampai jam 8. Sebelum dilakukan pencabutan, asepsis dilakukan pada daerah trigonum retromolar regio 4 dengan menggunakan povidone iodine secara sirkuler dari dalam keluar dan aplikasikan dengan sekali usap. Lakukan hal yang sama pada daerah mucobucofold gigi 48. Isolasi area kerja dengan menggunakan cotton roll. Anestesi dilakukan menggunakan pH kain dengan teknik anestesi blok mandibula dan anestesi infiltrasi. Anestesi blok mandibula dilakukan dengan melakukan palpasi linea oblik interna terlebih dahulu menggunakan jari telunjuk, kemudian spuit diposisikan pada arah kontralateral sekitar gigi premolar. Insersikan jarum dengan bevel menghadap ke tulang hingga menetak ke tulang. Spuit diposisikan ipsilateral, insersikan jarum menelusuri tulang hingga jarum masuk sekitar 10-15 mm. Posisikan spuit kontralateral kembali, aspirasi. Jika negatif, deponir sebanyak 1 cc. Untuk menganestesi nervus alveolaris inferior. Jarum ditarik kurang lebih 5 mm, aspirasi. Jika negatif, maka deponir sebanyak 0,5 cc untuk menganestesi nervus lingualis. Anestesi infiltrasi dilakukan dengan menginsersikan jarum pada mucobucofold ke arah apeks gigi 48 dengan bevel menghadap ke tulang. Insersikan hingga menetak ke tulang. Aspirasi. Jika negatif, deponir sebanyak 0,5 cc untuk menganestesi nervus buccalis longus. Lakukan massage untuk mempercepat kerja bahan anestetikum. Cek apakah bahan anestetikum sudah bekerja atau belum dengan melihat kondisi mukosa, apakah terlihat lebih pucat dibandingkan dengan mukosa yang tidak dianestesi. Pengecekan juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pada area gingiva bukal dan lingual gigi, lidah, mukosa bukal, serta bibir sebelah kanan. Dilanjutkan dengan pembuatan flap. Sebelumnya, posisikan operator pada jam 10. Flap dilakukan dengan menggunakan desain flap triangular full thickness dari distal gigi 48 sampai mesial gigi 47.
Buat insisi horizontal dimulai dari distal gigi 48 hingga distal gigi 47. Dilanjutkan dengan insisi semi vertikal. Elevasi flap menggunakan respiratorium. Buang tulang pada bagian bukal dan distal yang menghalangi pengambilan gigi dengan menggunakan bur tulang karbit sambil dilakukan irigasi menggunakan NaCl 0,9%. Gigi diluksasi dari soketnya menggunakan band. Setelah gigi dirasa ada mobilitas, lakukan ekstraksi dengan menggunakan tang dan keluarkan ke arah bukal. Palpasi soket bekas pencabutan. Apabila terdapat tulang yang tajam, haluskan dengan menggunakan bone file. Dilanjutkan dengan melakukan kuretase pada soket untuk menghilangkan jaringan granulasi. Kemudian, irigasi soket dengan menggunakan larutan NaCl 0,9%. Lakukan dab dengan menggunakan tampon untuk menghentikan pendarahan. Flap dikembalikan ke posisi anatomis dan jahit dengan simple interrupted suture. Penjahitan dimulai dari daerah semi vertikal lalu dilanjutkan pada daerah horizontal. Aplikasikan tampon pada daerah bekas pencabutan dan instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit sampai 1 jam. Pak, tadi giginya sudah dicabut, sudah diambil. Nanti Bapak tetap gigit kapasnya selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nanti supaya lukanya cepat sembuh. Kalau misalkan sudah tidak nyaman kapasnya, boleh diganti. Ini saya bawakan kapasnya untuk diganti. Kemudian Bapak sebaiknya hindari merokok terlebih dahulu ya Pak, sampai lukanya sembuh. Nanti kalau misalkan merokok, takutnya lukanya mengiritasi luka, kemudian nanti lukanya lama sembuhnya, seperti itu. Kemudian nanti kalau minum, sebaiknya Bapak tidak menggunakan sedotan. Kemudian hindari makanan-makanan yang terlalu panas, terlalu keras. Kemudian menghindari berkumur, karena takutnya nanti lukanya lama sembuhnya. Lebih baik makan makanan yang dingin seperti itu supaya darahnya lebih cepat membeku. Kemudian nanti Bapak kalau makan menggunakan sisi sebelah kiri untuk mempercepat lukanya sembuh, tidak mengiritasi luka. Kemudian nanti kalau sikat gigi tetap 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Untuk yang sebelah kanan sebaiknya disikatnya pelan-pelan, atau sebaiknya juga tidak disikat supaya tidak mengiritasi lukanya. Kemudian nanti saya resepkan 2 obat, yang satu obat antibiotik dan obat anti nyeri. Obat antibiotik ini harus dihabiskan, diminum setelah makan 3 kali sehari. Satu lagi obat anti nyeri ini diminum jika nyeri saja. Obat antibiotik ini harus dihabiskan, tapi kalau misalkan obat anti nyeri ini tidak apa-apa, tidak dihabiskan, seperti itu. Kemudian Bapak nanti minggu depan kontrol lagi ke sini, kan itu tadi habis dijahit, nanti minggu depan mau dilepas benang jahitnya, terus nanti dilakukan evaluasi kembali evaluasi kembali. Kemudian nanti kalau misalkan kurang dari seminggu Bapak ada keluhan, boleh segera ke sini. Seperti itu Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oh, sudah cukup. Baik. Terima kasih ya Pak. Semoga lekas sembuh Pak.